dimanapun mereka berada, mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua selain Allah adalah kecil. Keinginan kita untuk menguasai dunia, apa yang kita miliki semuanya tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebenarnya yang kita punya, melainkan semua adalah karunia Allah. Pasangan hidup kita, pekerjaan kita, harta benda, dan segalanya yang kita aku sebagai milik kita, semuanya tidak lain adalah milik Allah. Dan ketika ia diambil olehnya, maka berakhir sudah masanya kita untuk mengakui itu sebagai milik kita. Orang yang kita sayangi itu pasti akan pergi, entah lebih dulu siapa antara dia dan kita. Orang-orang yang dulu sangat mencintai kita, orang tua kita pun banyak yang telah lebih dahulu meninggalkan kita semua. Sahabat-sahabat karib dan lain sebagainya, yang dulu mungkin bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha, banyak di antara mereka yang telah mendahului kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka saat ini? Bagaimana keadaan mereka? Apa yang sedang terjadi pada mereka? Tentu semuanya sedang berada dalam pertanggungjawabannya atas segala amal perbuatan yang telah dilakukan. Semoga Allah memberikan segala kebaikan kepada orang tua, guru-guru, dan juga orang-orang yang kita sayang dan menyayangi kita di alam kuburnya maupun dimanapun saja mereka berada. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan jauhi apa yang dilarang olehnya. Mudah sekali diucapkan, tetapi menjaga salat pada 5 waktu saja di awal waktunya, berjamaah di masjid, itu saja kita banyak sekali yang meninggalkannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sungguh kita semua umatnya Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, pasti kita semua umatnya Nabi Muhammad akan masuk ke dalam surga, kecuali yang tidak mau. Para sahabat kemudian bertanya, adakah orang yang tidak mau masuk surga? Ya Nabi, orang yang tidak mau masuk surga itu adalah mereka-mereka yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka-mereka yang berlebih-lebihan, mereka-mereka yang kemudian menampakkan kemaksiatannya tanpa rasa malu. Dan hari ini kita semua menjadi saksi bahwa di akhir zaman ini kemaksiatan, kemungkaran, orang begitu beraninya dia menyatakan dirinya tidak percaya kepada keberadaan Tuhannya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya tentang agama dan lain sebagainya. Muncullah generasi baru yang disebut sebagai generasi agnostik. Dia percaya adanya Tuhan, tapi tidak percaya pada agama-agama. Ada lagi ateis, tidak mempercayai sama sekali keberadaan Sang Pencipta. Na'udzubillah min dzalik. Apakah masih kurang bukti keberadaan Allah yang terbentang pada setiap pandangan mata kita, pada setiap tingkah laku dan perilaku yang kita lakukan? Apakah masih kurang kemudian Allah menjadikan contoh yang nyata di antara kita semua? Bagaimana kemudian tidak sehelai daun pun di antara kita mampu untuk membuatnya? Daun yang dulunya hijau kemudian mengering menjadi kuning, dan kemudian daun itu pun ketika masih hijau dia bisa berfotosintesis, dia bisa mengambil saripati dari sinar matahari dan lain sebagainya, yang kemudian bisa bertumbuh. Sampai hari ini tidak ada satu manusia pun yang bisa membuat hal itu. Sehelai daun pun kita tidak mampu. Sombongnya Allah. Kemudian dicontohkan di dalam Al-Quran dengan nyamuk, satu hewan
yang ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berhadapan dengan raja yang sangat menakutkan kekuasaannya, yakni Raja Namrud, maka raja yang begitu berkuasa itu pun ternyata matinya bukan oleh sesuatu yang besar, tapi ketika Allah mengutus makhluknya seekor nyamuk yang masuk dalam hidungnya, kemudian menggerogoti otaknya dan menyebabkan dia mengalami sakit yang sangat parah hingga menemui ajalnya. Dan tidak ada satu orang pun di antara kita yang mampu membuat seekor nyamuk yang dia awalnya berupa jentik-jentik yang hidup di air, yang kemudian dia bisa terbang, yang kemudian dia bisa beranak pinak, bereproduksi dan lain sebagainya. Tapi kita semua masih banyak sekali yang sombong dengan keberadaan dirinya, hingga sholat pun disia-siakan kesempatannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, keluarganya, ada Siti Sarah, ada Siti Hajar, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak, semuanya menjadikan kita semua belajar banyak bagaimana ketulusan beribadah kepada Allah, bagaimana pengorbanan sebagai puncak ibadah kita, mengorbankan diri, mengorbankan apa yang kita sayangi, apa yang kita cintai, untuk kemudian kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Ibrahim dihadirkan dengan hewan kurbannya, manusia banyak sekali yang mengorbankan manusia lainnya, mengorbankan anak-anaknya, mengorbankan orang-orang yang dikasihinya untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa yang mereka percayai akan mampu memberikan manfaat. Kemudian Allah hadirkan satu pelajaran yang sangat luar biasa, diselamatkan umat manusia ini dengan dihilangkannya pengorbanan manusia itu, dengan mengorbankan apa yang kita sayangi dari bagian harta kita. Alhamdulillah, Nabi Ismail yang saat itu mau disembelih diganti dengan kambing gibas yang sehat, yang kemudian dibagikan dagingnya kepada umat manusia. Pengorbanan hari ini semakin langka kita yang mau untuk berkorban. Kalaupun ada banyak kemudian yang berkorban itu, keikhlasan batinnya semakin jauh dari apa yang diharapkan oleh Allah. Ingat baik-baik, dalam kita berkorban, bukan darahnya, bukan dagingnya yang akan diterima oleh Allah, tetapi ketakwaan kita kepadanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La yanalu luhumha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidaklah sampai kepada Allah daging dan darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah hanyalah ketakwaannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, engkau mulia karena menerima iman dan Islam. Banyak sekali orang yang mungkin dia sekolahnya tinggi, gelarnya profesor, doktor dan lain sebagainya, tapi tidak diberkahi bisa memilah sesembahan yang sejati. Tidak diberkahi oleh Allah untuk mengetahui yang paling hak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Maka bersyukurlah wahai kaum muslimin, kita menerima Islam. Kita menerima Islam dengan segala kemuliaannya. Kaum perempuan ditinggikan derajatnya. Kaum perempuan di antara kita dimuliakan. Ada hak pada mereka yang kemudian kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Kaum laki-laki pun begitu. Mereka dimuliakan.
Dan sangat luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita satu hal yang sangat agung, diberikan kepada kita karunia berupa pasangan-pasangan yang baik, pasangan-pasangan yang akan menenteramkan jiwa, pasangan-pasangan yang apabila kita berkaca bagaimana cara memimpin mereka, maka diberkahi oleh Allah panutan yang paling luar biasa, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang dia selain sebagai seorang pemimpin umat, dia adalah seorang pengusaha terbaik, manajer terbaik, seorang pemimpin pasukan yang hebat, panglima perang terbaik. Beliau pun juga adalah suami yang terbaik di tengah-tengah keluarganya. Maka contohlah, teladanilah apa yang ada pada Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji akhlak beliau. Tidak pernah terdengar suara bentakan di rumahnya Rasulullah. Bahkan Rasulullah mau untuk membantu pekerjaan rumah tangga yang dilakukan istrinya, memasak, menjahit baju dan lain sebagainya. Rasulullah juga dikatakan oleh Siti Aisyah sebagai orang yang paling lucu di antara manusia. Bayangkan bagaimana Rasulullah bisa menempatkan dirinya sedemikian luar biasanya sehingga tidak menakutkan bagi keluarganya. Tapi di satu saat Rasulullah sangat dihargai dan dihormati kalimat-kalimatnya. Lebih jauh dari itu, kita pun bisa belajar bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keteladanan yang paling agung dari Ibu Siti Hajar, seorang perempuan yang ketika diajak untuk pergi ke padang pasir yang tandus dan panas, menggendong bayi yang masih merah, di sana berjalan beratus-ratus kilometer. Kemudian bertanya, akan kemana kita? Nabi Ibrahim tak kuasa untuk menjawabnya. Sampai kemudian Ibu Siti Hajar berkata, apakah ini perintah Allah? Sungguh, ketika diiyakan, maka tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi debat. Ibu Siti Hajar tidak seperti perempuan-perempuan pada umumnya. Ibu Siti Hajar ketika mengetahui ini adalah perintah Allah, dia samikna wa atokna. Kemudian setelah ditinggalkan Nabi Ibrahim kembali ke negerinya, beliau bersama anaknya ditinggalkan di tengah-tengah padang pasir itu. Beliau mengejar Nabi Ibrahim. Abi, apakah ini perintah Allah untuk meninggalkan kami di sini? Kita dijawab, iya, ini perintah Allah. Tak ada lagi debat, tak ada lagi hal yang membuat risau di hati beliau. Beliau pun taat. Ketika sudah besar, Nabi Ismail datang lagi Nabi Ibrahim dari tempat yang jauh. Sukacita mereka berkumpul bersama, ternyata masih diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihadirkan dalam impian Nabi Ibrahim untuk perintah untuk menyembelih anaknya sendiri. Bagaimana perasaan istri beliau, Ibu Siti Hajar, yang sudah ditinggal pergi dan lain sebagainya. Ketika beliau mendengar ketika itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi debat. Kalau Allah memang memerintahkan seperti itu, beliau rela. Bahkan setan dilempar batu olehnya, yang sampai hari ini diabadikan lewat peristiwa kita ketika melakukan ibadah haji dengan melempar jumroh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tegaskan bahwa iblis, bahwa setan dan segala keburukan dan ajakannya itu adalah musuh bagi kaum muslimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang paling menakjubkan lagi, ada seorang anak yang dari kecil ditinggal oleh ayahnya, tapi hatinya tidak terluka. Dia dibesarkan oleh ibu yang demikian hangat kasih sayangnya, sehingga anak ini tidak merasa ditinggalkan, sehingga anak ini tidak merasa dirinya sendirian. Anak ini
yakni Nabi Ismail alaihissalam. Dia tidak merasa dia dikucilkan, tapi dia penuh dengan kehangatan. Begitu juga dengan istri beliau, dengan istri Nabi Ibrahim yakni Ibu Siti Hajar. Tidak diwariskan rasa sakit hati, tidak diwariskan dendam dan lain sebagainya kepada anaknya. Akhirnya bahkan mau disembelih, Nabi Ismail, lepaskan ayah, lepaskan tali yang mengikat ini. Coba, luar biasanya, begitu patuhnya kepada ayahnya. Hari ini kita melihat di dunia ini banyak orang tua yang sudah tidak lagi dihormati oleh anak-anaknya, bahkan dihinakan. Banyak sekali di antara kita yang kemudian durhaka kepada orang tua kita, memposisikan mereka sebagai pengantar cucu-cucunya, merawat cucu-cucunya, dan kemudian kita lupa bahwa mereka adalah orang tua kita yang memiliki hak yang luar biasa atas diri kita. Hingga dikatakan oleh Nabi Muhammad, apabila ada di antara orang tuamu yang masih hidup dan engkau tidak bisa mendapatkan surga karena baktimu kepada mereka, engkau adalah orang yang sangat merugi. Naudzubillah min dzalik. Maka jaga baik-baik, perlakukan dengan sehormat-hormat dan semulia-mulianya orang tua kita, karena mereka, lewat mereka karunia Allah dihadirkannya kepada kita. Kemudian jangan lupa bagaimana Nabi Ibrahim kemudian mendidik putra-putrinya, mendidik istrinya dengan tauhid yang sangat kuat, sehingga mau untuk berkorban, mengorbankan apa yang dimilikinya yang paling disayanginya, mengorbankan harta benda. Hari ini kita lihat semakin sedikit orang yang berani untuk mewakafkan tanahnya di jalan Allah. Hari ini kita menjadi saksi bagaimana manusia saudara kita kaum muslim dibantai di berbagai negara, dan kita semua hanya bisa diam, hanya bisa berdoa. Anak-anak yatim kaum muslim, orang tuanya dibunuh di berbagai negeri. Mereka ketika malam tidur tanpa selimut, kedinginan, kelaparan, memanggil ya Allah, ya Allah. Di mana kaum muslimin? Di mana saudara-saudara kami kaum muslimin? Jangan jauh-jauh di Palestina, di sekitar kita saja masih banyak anak-anak yatim piatu, orang-orang miskin yang kemudian kehidupannya tidak terperhatikan oleh kita semua. Kalaupun membantu paling sekali, 2 kali, sementara mereka hidup setiap hari, saudaraku. Berkorban ini mengingatkan kita untuk peduli kepada sesama kita, khususnya kepada sesama kaum muslimin. Bagaimana kehadiran orang Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Dimanapun dia berada, dia akan memberi manfaat bagi saudara-saudaranya yang lain. Sholatmu akan membuat dirimu menjadi sadar bahwa engkau adalah seorang hamba yang tidak memiliki apapun, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harta